Halo manusia, kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Mother / Android tahun 2021. Film ini menceritakan tentang dunia yang semakin canggih, di mana manusia berhasil menciptakan sebuah android yang mirip sekali dengan manusia. Dan android tersebut dimanfaatkan untuk melayani manusia, agar pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Namun seperti biasa, teknologi yang awalnya memberikan manfaat bagi manusia malah menjadi merugikan bagi manusia tersebut. Pokoknya gitulah. Mau tahu? Panaskan kopi, siapkan rokok, duduk dengan santai, nggak perlu makan popcorn karena saya tahu Anda akan sulit untuk mencarinya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang membakar foto seorang pria. Lalu kita diarahkan ke masa lalunya, di mana wanita tersebut bernama Georgia dan disingkat menjadi G. Ia kini sedang bersama pacarnya yang bernama Sam, yaitu pria yang ia bakar fotonya tadi. Pada saat itu, G tampak panik dan stres setelah melakukan tes kehamilan sebanyak 3 kali, namun hasilnya tetap positif. Sam sebagai pacar awalnya juga terkejut dengan kehamilan G tersebut. Namun untungnya Sam tidak lari. Sebagai pria sejati, ia pun bersedia menikahi G dan Sam juga telah siap menjadi seorang ayah walaupun mereka berdua masih berstatus mahasiswa. Namun G hanya diam dan tampak meragukan niat pacarnya tersebut. Saat itu adalah malam Natal. Mereka berdua pun bersiap dan minta izin kepada orang tua G untuk pergi ke pesta Natal dengan teman-teman satu kampusnya. Of course, Merry Christmas, sir. Di pesta itu kita langsung diperlihatkan sosok android yang mirip seperti manusia tersebut. Android itu sangatlah baik dan selalu mematuhi permintaan manusia. Your hot chocolate, sir. Do you have my phone? I can't find it. Di tengah pesta itu, G masih memikirkan kehamilannya tersebut. Bahkan ia juga tidak yakin jika ingin bersama Sam, sehingga terjadilah selisih paham antara mereka berdua. Pada saat G menceritakan itu semua kepada teman baiknya, tiba-tiba terdengar suara berfrekuensi tinggi, lalu disertai dengan gangguan kelistrikan hingga alat-alat elektronik. Think I'm gonna have Ketika G dan temannya itu turun untuk memastikan keadaan, android yang tadinya ramah kini telah berubah menjadi sangat brutal, di mana android itu menghabisi seluruh orang yang ada di sana dan juga menyerang Sam pada saat itu juga. Beruntungnya salah satu pria di sana memukul android itu dengan tongkat baseball sehingga android itu pun padam akibat kebocoran pada kepalanya. Di luar sana, ternyata seluruh android yang ada dan dimanapun mereka berada sudah tidak terkontrol lagi. Jeritan dari warga sekitar pun terdengar akibat dibantai dan dihabisi oleh android tersebut. Dan tiba-tiba, ponsel pun tiba-tiba meledak sehingga teman G tewas pada saat itu juga. Dan inilah dia, Mother Android. phone. Yeah, like a baby deer. Beberapa bulan telah berlalu. Kini perut G sudah membesar karena telah memasuki usia kandungan 9 bulan. Yang mana sebentar lagi ia akan menjalani proses persalinan. Sam masih setia menemaninya dan benar-benar membuktikan tanggung jawab serta janjinya tersebut. Esok harinya, tanpa harus berfoto-foto terlebih dahulu, mereka berdua langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Boston. Karena di sana ada kapal yang membawa orang-orang ke Cina dan ke Korea, yang pastinya negara tersebut adalah negara yang aman dari serangan android. Namun untuk sampai ke Boston, G dan Sam harus melewati banyak rintangan, terutama daerah yang disebut No Man's Land, yaitu daerah yang sudah dikuasai penuh oleh para android, dan sangat sulit ditembus oleh manusia walaupun dengan persenjataan yang lengkap. As long as we stay away from the road, I think we'll be okay. Hingga akhirnya mereka sampai di suatu jalan lintas di hutan tersebut. Lalu melihat seonggok bangkai mobil yang terdapat tulisan game over. Dan di sana juga terpajang bangkai android yang tampak didesain memiliki kerangka tulang yang mirip seperti manusia. Tak lama kemudian Sam dan G menemukan sebuah pangkalan militer yang memiliki penjagaan yang cukup ketat. I'm 9 months pregnant. Di sana ia diperiksa lalu diperbolehkan untuk masuk. Lalu bertemu dengan dokter yang memeriksa kandungan G. Boy, did you hear? Dan dokter di sana juga menjelaskan jika persalinan G sudah sangat dekat, sehingga G tidak disarankan untuk melanjutkan perjalanan tersebut.
Ji menjelaskan bahwa ia sudah menyadari jika ia sebentar lagi akan melahirkan. Namun ia harus memburu waktu agar tiba secepatnya di dermaga kota Boston untuk melahirkan di sana. Setelah itu mereka berencana untuk menuju ke Korea agar bisa memulai kehidupan baru yang layak, karena menurut rumor di sana kondisinya jauh lebih aman. Namun dokter berpendapat jika Korea hanya menerima wanita dan bayi saja dan tidak akan menerima si ayah karena harus menstabilkan persediaan makanan di sana. Hal itu tentunya bukanlah sebuah kabar yang baik. Hingga pada malam hari di dalam tenda, Ji menceritakan kepada Sam jika Korea hanya membawa ibu dan bayi saja, dan Ji takut jika harus berpisah dengan Sam. Only taking the mothers and the babies. Sam dengan berat hati dan penuh kebimbangan itu pun menjawab, ya mau gimana lagi, yang penting anak dan istriku selamat, itu aja udah. Namun pernyataan Sam itu membuat Ji kecewa, karena Sam seperti pria yang lepas dari tanggung jawabnya. Hingga akhirnya Ji mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan bagi Sam. So I'm not your responsibility. Is the right. Namun setelah mendengar itu semua, Sam tidak baperan dan terlihat tenang sambil meninggalkan tenda tersebut untuk menanyakan tumpangan yang akan menuju ke Boston kepada seorang prajurit yang sedang berpesta di malam itu. Saat Sam bertanya, prajurit yang sedang mabuk itu malah merespon dengan nada yang seakan-akan merendahkannya, lalu menantang Sam untuk bertarung dengannya sambil berkata jika Sam dapat menumbangkannya, maka ia akan memberikan tumpangan tersebut. You got yourself a ride. Be little man. House rules. Hingga akhirnya pertarungan itu pun tidak diperlihatkan. Esok paginya, Ji dibangunkan oleh seorang perwira agar dibawa menemui kapten di pangkalan tersebut. Ternyata Sam sudah berada di sana karena telah membuat retak tengkorak kepala prajurit yang menantangnya kemarin. Maka dari itu si kapten langsung mengusir mereka berdua dari pangkalannya tersebut. Dan benar-benar tidak peduli dengan keadaan Ji yang sedang mengandung itu. Tak jauh dari sana, Ji melampiaskan kemarahannya tersebut dengan cara memukul Sam hingga membuatnya terjatuh. Namun Sam tetap sabar, dan Sam di sini sangat menggambarkan kepribadian saya sendiri saat saya diperlakukan seperti itu juga oleh seorang wanita, yaitu orang tua saya. Karena tidak ada pilihan lain, mereka berdua pun harus tetap melanjutkan perjalanan tersebut dan tidak akan menyerah meski dihadang oleh hujan badai sekalipun. Georgia. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah rumah yang lumayan luas dan terlihat tidak berpenghuni. Dengan hati-hati Sam memeriksanya. Namun tiba-tiba tidak terjadi apa-apa. Di dalam rumah itu, Sam menemukan sebuah kasur serta kamera Polaroid yang pada saat itu tidak sengaja memotret wajahnya sendiri. Dan akhirnya menyisakan satu film saja. Lalu Sam berniat untuk menggunakan film yang tersisa itu untuk memotret keluarga kecilnya itu nanti saat anak mereka telah lahir. Di malam harinya, Ji menjelaskan kepada Sam bahwa Boston telah dikepung oleh android. Maka Ji menunjukkan suatu rute baru yang akan mereka lalui nantinya, yaitu dengan melewati jalur utara lalu berakhir dengan berlayar menggunakan perahu untuk sampai di pelabuhan Boston. Jarak tempuh perjalanan itu adalah 6 mil atau sekitar 32 km dan jika diprediksi akan menghabiskan waktu sekitar 2 minggu jika berjalan kaki. Lalu Ji juga menjelaskan perjalanan tersebut akan mereka mulai setelah anak mereka lahir dan pastinya itu sangatlah sulit. Selain harus menahan rasa letih dan rasa lapar, mereka juga tidak boleh bersuara. Karena jika bersuara mereka akan dibantai oleh android yang berkeliaran di sekitar sana. Maybe no humans. Hal itu tentu saja membuat Sam menjadi khawatir dan tidak tega. Masa ia baru saja melahirkan harus langsung berjalan jauh. Dan pastinya si bayi juga tidak akan bisa jika harus selalu diam. Karena seperti yang Anda tahu, bayi akan selalu menangis. Kecuali Rafathar waktu lahir. Esok harinya, Sam sedang mencoba memperbaiki sepeda motor yang barusan ia temukan di gudang rumah tersebut. What are you doing?
Fixing this. Walaupun menimbulkan suara yang dapat memancing android, namun Sam memprediksi dengan menggunakan sepeda motor mereka akan tiba di Boston pada sore hari. We can get their body. We can get the hell out of this dumb situation. Dan akhirnya Ji pun setuju. Ketika semuanya telah siap, perjalanan itu pun mereka mulai dengan keadaan awal yang baik-baik saja. Sehingga Ji tampak menikmati perjalanan tersebut. Lalu mereka berhenti di tepi sungai untuk beristirahat sejenak. Tak lama kemudian, dengan samar, Ji melihat sosok manusia dari balik semak-semak. Dan ketika diperhatikan dengan baik, ternyata itu adalah android yang akan menyerang mereka. Pada saat itu juga, Sam bergegas menyalakan motornya lalu pergi secepatnya dari sana. Namun kecepatan motor itu dapat diiringi oleh android yang jumlahnya tidak cuma satu itu. Walaupun Ji telah berhasil menembak salah satu di antara mereka, pelarian itu tetap saja sia-sia karena android itu ada di mana-mana. Bahkan android yang mirip drone pun juga mengejar mereka. Akhirnya Sam terpaksa menurunkan Ji lalu menyuruhnya agar segera menuju ke sungai untuk bersembunyi. Sedangkan Sam sendiri bertugas untuk membuat sibuk para android tersebut. Namun tiba-tiba seorang pria muncul di hadapan Ji sambil memberikan aba-aba kepada Ji untuk diam. Karena di atas sana sudah ada android yang sedang mencarinya. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan serta teriakan dari Sam. Dan itu menandakan sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Dan pada saat itu juga, android itu pun pergi meninggalkan Ji bersama pria itu di sana. Karena kasihan, pria itu pun dengan baik dan tulus menawarkan bantuan kepada Ji untuk berlindung sementara waktu di markasnya. Arthur. Pria tersebut bernama Arthur. Ia bercerita bahwa dulunya ia pernah bekerja di suatu perusahaan robotik sebagai programmer. Lalu ia bertemu dengan seorang ilmuwan sombong yang mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu semua dikarenakan keberhasilan ilmuwan tersebut yang telah menciptakan kehidupan baru dari sebuah robot yang kita sebut dengan android modern. Android tersebut memiliki fisik serta paras yang persis menyerupai manusia. Bahkan android itu juga dilengkapi dengan darah serta daging hidup. Lalu Arthur juga menceritakan bahwa android itu dijual demi membantu umat manusia dan tentunya menghasilkan banyak uang. Maka dari itu, ilmuwan itu pun terus menciptakannya dan beranggapan semuanya akan baik-baik saja. Namun kenyataannya ilmuwan itu salah dan malah menimbulkan bencana bagi seluruh umat manusia. Keesokan harinya, Ji terbangun akibat merasakan sedikit kontraksi pada kandungannya tersebut. Lalu ia langsung teringat dengan Sam dan ingin segera menyelamatkan Sam yang kini keberadaannya entah di mana. Awalnya Arthur melarang tindakan Ji tersebut karena itu sangatlah berbahaya. Namun karena rasa cinta dan kasih sayang Ji kepada Sam, membuat Ji tidak memperdulikan keselamatannya sendiri. Dan akhirnya Arthur bersedia menolongnya lagi dengan memperkenalkan sebuah rompi kamuflase yang membuat para android tidak dapat melihat penggunanya. Walaupun diklaim tidak akan membuat android bisa melihat penggunanya, namun Ji harus tetap berhati-hati karena para android itu bisa mendengar dan mencium bau manusia. They can hear you. They can smell you. And that's... Singkat cerita, Ji diantar oleh Arthur hingga sampai di depan rumah yang telah dijaga ketat oleh para android di sana. the only one they've captured. Namun Arthur tidak bisa ikut karena ia hanya memiliki 2 rompi saja. You're gonna need one for him if you want to get... Dengan tekad yang kuat demi menyelamatkan Sam, Ji melangkah dengan perlahan hingga beberapa android di sana pun mulai merasakan kehadiran manusia asing di sekitarnya. Tahan nafas kalian. Ternyata di dalam rumah itu terdapat banyak manusia yang telah disekap dan disiksa oleh para android di sana. Begitu juga dengan Sam yang kini telah ditemukan dengan keadaan kakinya yang sudah patah.
pada saat Ji ingin melepaskan Sam, salah satu tahanan di sebelahnya malah merengek dan meminta Ji untuk melepaskannya juga. Hingga akhirnya suara mereka terdengar oleh salah satu android tersebut. Setelah android itu pergi, Ji segera membawa Sam untuk keluar dari sana dan mengabaikan teriakan dari tahanan tadi. Hingga akhirnya ya, untungnya Arthur datang di waktu yang tepat. Namun celakanya, Ji sudah tidak tahan dengan kandungannya tersebut dan ingin segera melahirkan sebentar lagi. Sedangkan para android di sana telah mengetahui keberadaan mereka. Hingga akhirnya Arthur merangkul mereka berdua untuk menuju ke markas yang sebenarnya adalah mobil truk yang telah dikamuflase oleh Arthur. Singkat cerita, Ji terbangun di suatu rumah sakit kota Boston. Begitu juga dengan Sam yang kini telah berada di samping kirinya. Lalu seorang dokter tiba sambil menyerahkan bayi laki-laki mereka sambil berkata bahwa Arthur lah yang menyelamatkan serta membawa mereka berdua ke sini. Dan kini Arthur sedang beristirahat di ranjang sebelah kiri Ji tersebut. He collapsed after getting caused quite a fuss with the soldiers. Bayi laki-laki tersebut mereka beri nama Forrest, dan Sam terlihat sangat bahagia sekali saat menggendong bayinya tersebut. Namun di balik senyumannya itu, ternyata kaki Sam kini telah diamputasi. Namun Sam tetap tenang, lalu berkata kepada Ji bahwa ia akan mendapatkan kaki robot ketika mereka telah sampai di Korea nanti. Tak lama kemudian, salah satu perwakilan dari militer datang untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ji tentang asal-usul serta bagaimana caranya Ji bisa sampai ke sini. Dengan polos dan jujur, Ji menceritakan perjalanannya dari berboncengan motor bersama Sam hingga kabur dari kejaran para android sambil menggunakan rompi kamuflase. Namun saat mendengar rompi kamuflase, pria tersebut malah kebingungan karena ia sendiri belum pernah mendengarnya, dan jikalau memang ada, pastinya sudah digunakan oleh para tentara untuk membasmi serta melakukan serangan balik kepada para android tersebut. What? Ji merasa perkataannya yang telah jujur itu dianggap kebohongan oleh pria tersebut. Padahal Ji sendiri telah menggunakan rompi itu dan benar-benar membuat android tidak bisa melihatnya. Namun tiba-tiba, Ji merasa ada yang salah dengan dirinya dan mulai menoleh ke kanan, begitu juga dengan pria itu yang mulai membuka tirai Arthur tersebut. Loh. Pada saat itu juga terjadilah gangguan listrik di sana dan kini Boston dinyatakan telah diserang oleh android tersebut. Dengan sebuah kursi roda sambil menggendong bayinya, Ji mulai melewati setiap lorong ruangan hingga akhirnya ia tiba di medan pertempuran antara para tentara melawan android. Di sana Ji melihat banyak tentara yang telah gugur akibat serangan dari para android tersebut. Lalu Ji mengambil pistol dari salah satu tentara yang telah gugur itu, lalu lanjut menuju ke pusat kendali EMP. Namun tiba-tiba Arthur muncul belakang Ji dengan ekspresi palsunya dan mulai menyerang Ji. We were programmed to be emotive to make you. Or are you going to make me kill your baby? Ya, robot penipu itu pun akhirnya mati juga. Tak lama kemudian para android lain pun juga datang, sehingga membuat Ji harus menahan pintu kawat itu dengan sekuat tenaga dan berusaha meraih tuas EMP untuk meledakannya. Kini Ji kembali terbangun di ranjangnya bersama Sam dan Forrest, lalu melakukan foto bersama dengan keluarga kecilnya tersebut menggunakan kamera Polaroid. Kini kita diperlihatkan dengan pelabuhan Boston, lalu difokuskan ke seorang wanita Korea yang sedang bertugas untuk mengecek orang-orang yang akan mereka bawa ke negaranya. Saat keluarga Sam sampai di sana, sayangnya ternyata Ji dan Sam tidak diizinkan untuk ikut bersama anaknya itu. Karena Korea hanya akan membawa bayi saja, dan ini bukan tentang masalah ruangan atau muatan di kapal tersebut.
Tapi memang negara Korea sendiri yang tidak bisa menerima orang dewasa karena itu akan mengeluarkan banyak dana dan ditambah dengan keadaan serta kondisi mereka yang tidak memungkinkan untuk bekerja di sana. Dan secara kasarnya mereka akan menjadi beban negara Korea tersebut. Dengan lapang dada, Sam bisa mengerti situasi tersebut lalu meminta agar Ji dapat merelakan Forrest demi kehidupan yang lebih layak untuk anaknya tersebut. Walaupun akhirnya Ji dapat merelakan anaknya, namun itu semua tetaplah berat jika harus kehilangan seorang anak yang telah ia usahakan untuk hidup bersama ibu dan ayah kandungnya. Just 1 minute, please. Lalu Ji mengungkapkan isi hatinya tersebut melalui secari kertas yang bertuliskan bahwa ia akan melakukan apapun agar anaknya dapat hidup dengan normal bersama orang tua di sebuah rumah, lalu mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah, dan bermain bersama teman-temannya. We would have worked to be the best parents that we could have been. Give you that. I'm going to give you the chance. Time to go. Please let me finish this. Namun tulisan itu pun harus berhenti ketika petugas mengatakan bahwa waktunya sudah tidak banyak lagi. Hingga akhirnya Forrest dibawa pergi lalu diikuti dengan tangisan seorang ibu yang tidak dapat berbuat apa-apa selain harus merelakan bayinya tersebut. Kini kita beralih dengan Ji yang sedang mencoba meninggalkan semua kenangan-kenangan menyedihkan dalam hidupnya sambil membakar foto Sam dan keluarga kecilnya pada saat itu. Namun niat itu dibatalkan dan ia memilih untuk menyimpan foto keluarga tersebut yang mana terdapat foto dirinya, Sam, dan Forrest sebagai kenangan terindah dalam hidupnya di masa lalu. Kini Ji hidup sendiri tanpa sosok Sam yang dulu selalu ada untuknya. Lalu memutuskan untuk ikut dengan pasukan tentara yang sedang menuju ke pangkalan yang menampung para penyintas. Dan tamat. Kita memang satu, Korea saja yang berbeda. Sepatah kata dari saya, cintailah semua orang, namun percayailah beberapa saja. Dan jangan pernah lupa kepada Tuhan yang telah menciptakan segalanya. Oke lah, seorang yang berdiri di balik manusia hybrid yang bernama Adriano Giordano Numero Uno mengucapkan, salam masakan Padang untuk seluruh manusia di muka bumi ini, bye-bye. Terima kasih.